Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarul Effendi, NPM 2335 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari sistem saya, yaitu SIMDATAN, Sistem Informasi Manajemen Data Pertanian. Nah, latar belakang dari pengambilan sistem ini itu permasalahannya itu pengelolaan data pertanian itu masih manual dan tidak terintegrasi. Data petani, lahan, komoditas dan produksi itu masih tersebar di dokumen fisik, tidak tersedia visualisasi data dan pemetaan lahan. Proses laporan dan validasi data itu memakan waktu yang lama dan belum ada manajemen hak akses dan audit trail. Solusi dari sistem saya itu sistem informasi berbasis web yang terintegrasi, satu platform terpusat untuk semua data pertanian, dashboard analitik dan peta GIS interaktif secara leaflet, kemudian laporan otomatis dan ekspor Excel dan CSV, kemudian menggunakan RBAC, JWT Authentication, dan Audit Trail. Tujuan dan manfaat dari SIMDATAN itu tujuannya untuk mengelola data pertanian secara terintegrasi dalam satu platform, menyederhanakan pencatatan petani, lahan, komoditas, dan produksi, menyediakan dashboard, analitik, dan pemetaan GIS, menghasilkan laporan cepat, akurat, dan terstruktur, meningkatkan keamanan dan akuntabilitas data, menggunakan RBAC dan audit trail. Manfaatnya sendiri dari sistem SIMDATAN ini itu bagi pengguna untuk efisiensi kerja, monitoring mudah via dashboard dan GIS. Kemudian untuk instansi itu pengambilan keputusan berbasis data akurat dan terpusat. Untuk pengembang sendiri itu menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak secara nyata yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian bagi akademik itu diharapkan mampu sebagai sistem mampu dan bisa sebagai referensi pengembangan sistem informasi pertanian berbasis web. Kemudian metode yang saya gunakan itu metode waterfall, yang dimana untuk pertama itu tahap perencanaan, mengidentifikasi seluruh studi literatur dan penerapan ruang lingkup sistem. Kemudian yang kedua itu menganalisis. Di sini saya menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, pemodelan use case diagram. Kemudian perancangan di sini mendesain ERD, struktur database, arsitektur sistem, dan rancangan antarmuka. Kemudian masuk ke tahap implementasi, itu pengkodean menggunakan Laravel sebagai backend dan React sebagai frontend. Dan kemudian tahap pengujian untuk memverifikasi seluruh kebutuhan fungsional. Kemudian di sini teknologi-teknologi yang saya gunakan dalam pembuatan web ini itu ada Laravel 12 sebagai backend RESTful API, kemudian ada React 19 sebagai front-end UI, MySQL dan SQLite sebagai database, kemudian ada Tailwind CSS versi 4 sebagai UI frameworknya, kemudian ada Chart.js untuk grafik, ada Leaflet untuk peta, ada JWT Out sebagai keamanan autentifikasi, kemudian ada RBAC sebagai hak akses berbasis peran. Nah, di sini pada use case diagram saya terdapat 3 aktor, yaitu administrator, supervisor, dan petugas lapangan. Dan di mana di sini administrator itu mengelola keseluruhan dari sistem, itu dari approve, reject, backup, dan restore database, kemudian melihat audit dan dashboard. Kemudian supervisor itu bisa memonitoring dashboard, mengapprove atau reject lahan, kemudian mengekspor Excel dan CSV, dan mengelola data sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ada petugas lapangan di situ untuk menginput data baik petani, lahan, dan produksi, kemudian mengunggah dokumen dan kegiatan-kegiatan lapangan, melihat dashboard dan peta, kemudian mengajukan data lahan untuk di-approve. Kemudian hak akses dari penggunanya di sini admin itu
mendapatkan hak akses secara keseluruhan, dan supervisor di sini untuk data penggunanya tidak bisa. Untuk wilayah itu hanya melihat, dan data petani itu memiliki hak akses. Kelompok tani itu hanya melihat dokumen digital, hanya melihat kegiatan lapangan, hanya melihat. Kemudian audit trail itu tidak bisa, dan backup dan restore database juga tidak bisa. Untuk petugas sendiri itu data pengguna dan wilayah itu tidak bisa. Kemudian ada lahan, komoditas itu data lahan bisa diinput dan komoditas hanya bisa dilihat. Kemudian approve itu harus diajukan terlebih dahulu, dan untuk mengekspor laporan melihat audit trail serta backup dan restore database-nya itu tidak bisa. Nah, selanjutnya untuk Entity Relationship Diagram atau ERD-nya. Di sini saya memiliki 12 entitas utama, itu ada kecamatan, desa, kelompok tani, petani, ada lahan, ada produksi, ada persetujuan, ada komoditas, ada pengguna, ada log audit trail, ada dokumen, serta ada kegiatan lapangan. Nah, untuk di sini memiliki hubungan one to many. Sebagai contoh, dari satu kecamatan itu memiliki banyak desa, satu desa memiliki banyak kelompok tani, satu kelompok tani itu memiliki beberapa petani, dan satu petani itu memiliki beberapa lahan. Nah, di sini untuk produksinya itu merekam hasil panen perlahan dan komoditas. Kemudian ada persetujuan untuk approve data dari lahan. Kemudian dokumen itu sebagai penyimpanan atau arsip digital dari lahan yang telah diinputkan. Kemudian untuk audit trail itu untuk aksi dari pengguna. Untuk implementasi sendiri di sini saya menggunakan autentifikasi JWT itu untuk login berbasis token, session management, dan protect road. Kemudian ada peta GIS itu menggunakan GIS leaflet, ada CRUD dengan 17 modul, ada audit trail untuk melihat seluruh aktivitas pengguna, ada dashboard analitik itu untuk sebagai kartu statistik real time dan grafik. Kemudian ada approve yang dimana data lahan diinputkan oleh petugas, kemudian disetujui oleh supervisor dan ditampilkan di peta. Kemudian ada laporan untuk diekspor, itu membuat laporan pertanian dan mengekspornya ke Excel dan CSV. Kemudian ada backup dan restore, itu dikerjakan oleh admin untuk backup dan restore database system. Kemudian di sini merupakan untuk tampilan dari SIMDATAN sendiri. Di sini saya contohkan untuk masuk ke sistem. Di sini sebagai contoh kita masuk pada admin untuk melihat sistem dari SIMDATAN itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh halaman dari SIMDATAN. Baik, dari implementasi yang disampaikan tadi, berarti SIMDATAN itu berhasil dikembangkan dengan sistem informasi pertanian itu berbasis web, itu menggunakan Laravel, React, dan database-nya MySQL. Kemudian memiliki 17 modul fungsional mencakup seluruh kebutuhan pengelolaan data pertanian. Memiliki dashboard analitik dan peta GIS mendukung monitoring dan pengambilan keputusan. Kemudian approval workflow untuk memastikan validasi data sebelum ditampilkan ke sistem. Pengembangan menggunakan model waterfall dengan pengujiannya black box testing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.